Shalom. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Coba bilang sama kiri kanan, kau disayang Tuhan. Ya saudara, saya lihat beberapa ada yang jadi Scooby-Doo ya. Ketika nyembah tadi dia toleh, enggak tahu dia cari kuntilanak mungkin ya. Saya mau katakan kalau saudara datang beribadah, saudara sudah harus fokus sama Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan loh, bukan pribadi yang nyonyo ya. Kepengen saudara serius nyembah dia, nggak ada keuntungan buat Tuhan. Tetapi ketika saudara menyembah Tuhan, saudara disegarkan. Ketika saudara menyembah Tuhan, saudara masuk di dalam satu hadirat yang dimana di situ segala sesuatu yang kau perlukan ada di sana. Ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, maka yang namanya pemulihan terjadi. Saya selalu ingat papa saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan di usia dia 67, tapi sudah di akhir mau meninggal ya. Dan papa saya ateis kan dari saya kecil. Dan saya tahu bahwa papa saya disayang Tuhan. Terkadang kita meremehkan bahwa Tuhan itu ada atau tidak. Papa saya bukan orang yang meremehkan Tuhan. Tapi karena dari kecil didikannya adalah Tuhan itu nggak ada ya kan. Dia lahir di Cina. Jadi istilahnya dia anggap bahwa Tuhan itu nggak ada. Ternyata kita orang Kristen nih dari wajah-wajahnya beberapa nggak percaya kalau Tuhan itu ada. Dan saya bisa feel loh. Saya bisa rasakan. Beberapa datang sekedar ya hari Minggu saya ibadah lah gitu ya. Tuhan ada nggak ada ya udah urusannya. Pokoknya gue datang ibadah gitu. Saya mau kasih tahu saudara rugi. Katakan amin. Ya minggu lalu kita lagi ada di satu kota Bondowoso. Dari hari Sabtu kita berangkat. Ya mulai pelayanan Minggu, Senin, Selasa, Rabu kita pulang sampai di sini nggak nutut waktu langsung masuk pelayanan saudara ya nggak sampai rumah deh. Terus malam pulang ke rumah hari Kamis kita ini kan kenaikan Tuhan Yesus toh. Saya pelayanan pagi sore. Hari Jumat kemarin masih pelayanan saudara ngisi pranikah gitu ya umum tapi. Kemudian kemarin ya saya sibuk dengan anak-anak saya yang mau menikah toh. Saudara, yang menjadi berkat buat saya sampai hari ini seperti saya sendiri pembicara itu hidup tidak nginjek tanah. Itu ketika saya ada di Bondowoso, saudara ya. Saya baru ngerti kalau nangkap firman pakai otak, maafkan saya. Dengan nangkap firman dengan hati itu beda. Ketemu Tuhannya itu loh tidak sama. 4 hari saya di sana saya terberkati dengan oma-oma, opa-opa yang nangkap firman pakai hati, wajahnya itu loh ndak meyakinkan kalau ngerti saya khotbah. Wong saya khotbah itu loh kayak lokomotif, nggak ada titik koma. Di sini saya masih alon-alon tak lihat di sini Sweet 17 KB. Katakan amin. Tapi kok rasanya sama firman itu ndak doyan gitu loh. Nah di sana saya terberkati. Yang paling terberkati adalah hari terakhir. Siang hari saya tiba-tiba dilawat Tuhan tanpa ada sebab. Saya duduk di ranjang kamar hotel. Lagi mau makan siang nanti dijemput sama panitia. Kemudian nanti ngisinya sore ke sebuah desa di daerah sana. Dan itu pun request yang terakhir mestinya Selasa pulang. Tapi karena Minggu, Senin mereka terberkati katanya. Dan itu lawatan 1 kali ibadah 3 jam. 3 jam dan saya yang harus berhenti. Mereka tidak mau berhenti. 3 jam, nek gak mandek aku gak mangan. Ya, 3 jam lu gak mau berhenti. Dan mereka terus dilawat Tuhan, mereka cari Tuhan. Bukan cari saya, karena mereka baru kenal saya. Ya toh? Nah saudara, di hari yang terakhir, siang hari itu saya gak ada kepikiran mau standby doa. Saya bilang sama suami saya habis makan siang, saya akan masuk doa. Kok jangan terganggu ya, kayaknya agak panjang saya sembahyang. Kok di dalam roh saya itu something gitu. Tapi sebelum makan siang tiba-tiba saya duduk gitu ya. Itu saya nangis sendiri. Udah 11:30 suami saya mikir, nah ini jam 12 mau dijemput panitia, ini kok malah nangis jisek. Ini kalau doa enggak mari-mari, enggak selesai-selesai. Loh saya belum siap doa. Saya itu cuman pasang ini earphone saya nyalain YouTube. Dengerin saya sekarang ada di sebuah gereja yang gembalanya lagi bicara tentang apa suara gembala. Cuman 4 menit, saya pikir daripada waktu saya terbuang, saya dengerin itu suara gembala. Dengerin firman dikit bagus lah ya kan gitu. Saya dengerin gitu. Lah gak ada kaitannya dengan saya dilawat Tuhan hari itu. Dan tiba-tiba perut saya ini rasanya melilit, hati saya sakit, saya nangis gak bisa berhenti. Nangis tuh teriak-teriak ngeraung-ngeraung seperti merasakan hati Tuhan tentang sesuatu di sana gitu ya. Saya enggak ngerti, pokoknya saya ikutin aja, saya nangis, saya rasakan hati Tuhan begitu. Kau pikir pelayanan itu kau undang saya ke sini kemudian pulang kasih saya duit gitu toh. Saya tahu bahwa pelayanan seperti saya sekarang ini saya harus sampaikan apa yang ada di hatinya Tuhan. Dan percayalah kenapa Tuhan harus sampaikan, karena Tuhan cinta kita. Amin.
Saya tidak ada kepentingan dengan saudara, tapi Tuhan punya kepentingan dengan saudara. Saudara nggak ada kepentingan dengan saya, tapi saudara punya kepentingan sama Tuhan. Katakan amin. Kalau kau tidak punya duit, kau tidak bisa minta sama saya. Tapi kau bisa minta sama Bapa. Kalau hari ini kau sakit, tangan dokter tidak bisa nyembuhkan, masih ada kuasa mujizat terjadi, cancer pun bisa sembuh. Saya terlalu terbiasa lihat mujizat sampai saya tidak percaya kalau mujizat tidak terjadi. Dia terjadi kalau dia dapatkan ada orang yang sungguh hati menaruh pengharapan sama dia. Dan terlalu banyak orang yang sembuh instan di tempat dia duduk. Seperti kemarin ada yang bersaksi, dia datang sakit, pulang dia sembuh. Dan dia langsung ngomong ke panitia, aku langsung sembuh. Waktu datang itu penyakitku kumat, pulang ke rumah aku sembuh. Belum sampai rumah sudah sembuh. Dan saudara percaya enggak bahwa Tuhan tetap berkuasa sampai hari ini? Amin. Lah tiba-tiba yang muncul dalam tulisan di pikiran saya cuman fatherless. Tidak punya bapa, kehilangan bapa. Ternyata banyak manusia itu kenapa jadi hancur karena tidak punya figur bapa. Termasuk di dalam gereja. Bapak itu susah didapatkan. Bapak itu di Alkitab seperti Paulus berkata, karena aku seorang papa, akulah yang memberi kepadamu. Ya kan? Nah, tapi hari-hari ini banyak bapak-bapak menuntut anak-anaknya. Baik di gereja, baik di pemerintahan, baik di bangsa kita, baik di tempat kerja. Tidak ada pembapaan juga di dalam keluarga. Banyak bapak-bapak di akhir zaman ada bapak-bapak sontoloyo. Jangan tersinggung. Kau ada tapi tidak pernah hadir untuk anak-anakmu. Kau ada tapi tidak pernah berfungsi untuk anak-anakmu. Berbahagia anak-anak yang bapaknya berfungsi, bukan cuma ada. Terkadang ada yang bilang begini, mending bapakku mati, ketimbang ada malah ngerepot bikin sakit hati, tambah beban. Ada loh anak-anak ngomong gitu. Saya harus ngajarin apa sama mereka? Saya bilang kau tidak boleh seperti ini, nanti berkatmu hilang. Karena tetap bagaimanapun kalau bapakmu ndak ada, kamu ndak ada. Tapi ketika mendengar jeritan hati anak, dan kemudian ngomong lagi sama bapaknya. Si bapak nyalakan anak. Sebenarnya kising tuwek sopo tuh. Saya punya anak usia 25, saya sudah 49. Di usia dia 20 sekian. Dia sudah punya cara pikir sendiri, betul nggak? Terkadang dia tidak setuju dengan prinsip kita. Dia tidak setuju dengan apa yang kita nasihatin. Tuhan ajarkan saya ada beberapa hal kau ngalah sedikit. Cari celah untuk ngomong. Kadang saya bilang sama suami saya, ojo ngotot. Anak di usia itu ngototi, bikin kita sakit hati. Betul nggak? Orang tua bijak harus bisa ngalah sedikit, tapi bijaksana. Kalau orang tua tahu dia salah, harus minta. Nah, Tuhan kita itu loh Allah yang luar biasa, Bapak yang luar biasa. Dia turun loh saudara. Masa ada bapak itu sampai nyari anaknya. Padahal anaknya model kayak kita ini loh. Apa yang bisa diuntungkan dari kita? Coba tanya kiri kanan, apa yang sudah kau beri buat Tuhanmu? Tanya. Tanya, weh cepetan. Lah, jangan tersinggung, pokoknya tanya. Ini mumpung rohku menyala, tanya. Bilang apa yang sudah kau beri buat Tuhan? Ngomong lagi, izinin jaluk tok. Iya apa iya? Nah ini, kan begitu. Kadang-kadang anak-anak kita juga nggak bisa jadi anak. Sama bapaknya nuntut padahal dia belum apa-apa. Berani komentar orang tua padahal dia belum punya pengalaman. Ya benar gak sih? Nah ini kondisi akhir zaman. Kondisi di mana kau merasa bahwa dirimu lebih pintar daripada orang tuamu. Sama kadang-kadang kita anak Tuhan merasa diri lebih pintar dari Tuhan. Katakan amin. Saudara tahu ketika dua orang pergi ke Emmaus sedang berjalan. Ya pada saat Yesus sudah bangkit loh itu. 1-2 hari Yesus sudah bangkit. Mereka sudah mendengar kabar bahwa Yesus itu bangkit karena murid-murid dan perempuan-perempuan sudah mengunjungi kubur Yesus yang kosong. Tapi mereka ini kayak percaya dan tidak percaya. Begitu juga terjadi hari-hari ini dalam iman orang Kristen. Antara percaya dan tidak percaya. Aku percaya kalau. Sedikit ragu kalau, ya kan gitu. Kalau kau doa langsung dijawab, oh, Tuhan dahsyat ajaib. Tapi kalau belum dijawab doa, rasanya kau doaku tidak dijawab. Pernah gak sih kesaksian, walaupun hari ini aku masih sakit, tapi aku tahu Tuhan pelihara.
Walaupun hari ini masih kondisi keuangan belum baik, tapi hidupku penuh dengan penyertaan. Lah kok yang susah-susah masih punya banyak masalah, kalau dulu saksi, gak ada yang mau bersaksi yo. Karena mikirnya kesaksian tuh pokoknya bagus-bagus. Loh hari ini kita ada di sini, ini kita dipelihara Tuhan loh. Termasuk saya. Suami saya pernah ngomong, kalau ndak Tuhan yang jaga kamu, ndak mungkin sekuat ini. Saya pulang saya mbabu, saudara. You know mbabu? Mau pagi saya sudah nyapu pel, saudara. Sudah beresin dapur segala macam. Bangun lebih awal dari yang punya rumah yang lainnya, ya kan gitu. Nah berangkatnya agak terlambat sedikit tadi 5-7 menit. Karena beresi rumah dulu, karena 1 minggu saya tinggalkan. Nah saudara mikir apa? Terus saya harus siapin khotbah, kemudian berangkat pergi. Di sepanjang jalan harus konsentrasi, harus tetap jaga juga saya hubungannya dengan Tuhan. Saya ngomong setiap hari khotbah dengan suara seperti ini, kalau enggak Tuhan yang jaga pita suara bisa bisu saya sekarang. Nah pernahkah saudara berpikir bahwa setiap orang punya kesusahannya sendiri, tapi yang penting tahu bahwa Tuhan ada di sana. Katakan amin. Yang penting tahu Tuhan ada di sana. Dan iman itu tidak bisa gandol. Percaya itu tidak bisa gandol. Ikut Yesus itu tidak bisa gandol. Banyak anak-anak itu gandol iman orang tuanya. Tapi ada satu titik dia akan masuk di dalam perjuangan hidupnya yang sebenarnya. Tidak bisa gandol-gandolan. Kalau pergi bisa gandeng-gandengan. Tapi masuk surga tidak ono kereta gandeng. Bilang kiri kanan, gak ono kereta gandeng. Keretanya itu loh cuma satu. Ada Yesus di sana. Nah mungkin saudara bilang gini, Bu pernah lihat? Pernah. Ini oma punya kepercayaan ya. Mungkin dia juga totok kayak papa saya. Lahir di Cungkok gitu kan. Anak-anak mantu cucu semua sudah percaya Yesus. Ini oma bobo belum percaya Tuhan Yesus. Satu kali sudah kira-kira mau deket dia nggak ada, padahal nggak sakit. Mereka ini sering bikin yang namanya persekutuan doa keluarga. 1-2 kali saya ketemu sama oma ini. Ya saya nggak tahu kalau dia bukan Kristen. Ya saya khotbah apa yang adalah sesuai dengan mulut saya meluncur. Seperti sekarang ini saya belum baca ayat ya. Jadi kita pulang nanti jam 12, katakan amin. Kan masih jam 5 nanti sore. Jadi yang lihat-lihat jam, kalau lu nggak betah keluar sana. Saya lihat beberapa orang lihat jam, pulang sana enggak apa-apa. Kalau kau lihat jam ada di gereja, firman enggak bisa masuk. Jadi mending pulang tidur ya. Katakan amin. Lagi wajahnya tegang musuh aku kabar. Padahal biasa Ibu Valen ramah ya. Hari ini rodok kejem ya. Oh enggak apa-apa. Lah gak turu kabeh. Ya Bu. Nah yang di sini ibu-ibu baik semua, hebat semua ya. Semoga pulang firmannya tetap nyata ya. Amin. Nah tuh. Nah saudara, tiba-tiba si oma sakit masuk rumah sakit. Lah saya enggak ngerti, saya ditelepon. Nah kebetulan cucunya si oma itu ada di ministry sekolah doa kita. Dia telepon saya, Cece ini oma masuk rumah sakit ya, apa ini ya. Ii kuku apa semua minta Cece datang. Ini belum percaya Yesus, saya kaget. Loh belum percaya Yesus? Loh ya apa gak ngomong dari kemarin-kemarin? Lah sudah saya datang saudara. Tarik nafas 1, 2, 1, 2. Saya nyampe di sana. Tiba-tiba saya lihat saudara langit itu terbuka. Dia belum terima Yesus loh. Belum. Dia sudah percaya tapi belum terima loh. Nggak ada satu anak-anak yang berani nonton dia terima Yesus. Nah, saya lihat itu langit terbuka. Ada kereta kuda di sana. Ada malaikat turun naik. Gila loh saudara. Beberapa kali saya ngelihat orang yang disayang Tuhan itu dijemput sendiri sama Yesus. Kok nggak bisa bilang ini nggak nyata? Ini nyata. Beberapa kali papa saya ateis. Setelah percaya Yesus 6 bulan ke depan, papa saya bisa lihat Yesus datang dengan mata terbuka. Ketika Yesus pergi dia nangis. Kita iki lho merem ae lho gak ketok Yesus yo. Apalagi buka mata. Wong merem kalau ketok setan terus. Nek gak duwe. Lah Yesusnya mana? Amin. Akhirnya saya tuntun dia terima Yesus. Masih bisa, ternyata waktu itu Tuhan kasih kesempatan. Tiba-tiba dia bisa ikut saya ngomong loh. Ama, saya panggil gitu. Ayo Ama, ikut Valen, dia kan kenal saya. Tuhan Yesus ada di sini loh Ama, gitu air matanya keluar. Tiba-tiba bisa ngomong, Yesus gitu loh saudara. Ya Ama percaya Yesus ya, Yesus sayang, nanti pulang ya ini dijemput. Anak-anak mantu cucu ada di situ sudah.
Terus saya bilang, udah ya, Ama udah terima Yesus, saya pulang. Tunggu sebentar lagi. Sudah saya pulang. Itu di rumah sakit Surabaya, saya masih pulang ke Sidoarjo loh. 1,5 jam perjalanan. Sampai di pagar, telepon saya bunyi. Cece, Ama pulang. 1,5 jam dari didoakan, saya lihat malaikat sudah ada di sana. Di kereta itu ada Tuhan di sana. Datang langsung jemput dia. Fut, selesai. Enak loh. Iki percayanya di akhir. Tapi saudara tahu saya kenal dia. Oma ini baik. Bilang kiri kanan, baik. Gak kayak lu. Katakan amin. Ama ini sabar. Cara orang ngomong tambah tuwek sabar itu kan ketok sih. Kalau jahat hati ini kalau ngomong kan kentoro sih. Kalau doyan duit ngomongnya duit terus sih. Masa ana wong tuwek ku doyane duit? Ada nggak di sini orang tua doyan duit? Ada? Nggak ada? Nggak ada yang ngaku? Lah sudah ngelewatin perjalanan dengan Tuhan, jangan fokusnya ke uang terus. Tahu buktinya butuh uang, butuh uang, butuh uang, butuh uang. Hari ini loh yo mangan. Iya Pak ya? Menjadi kaya itu bukan tujuan Tuhan panggil kita. Tapi menjadi kaya karena kita layak untuk dapatkannya. Tapi kaya kadang-kadang jangan diukur dengan rupiah. Tidak semua orang bisa ngukur hidupnya dengan rupiah sehingga mengatakan dirinya kaya. Nah contoh, kemarin saya pelayanan. Saya pikir fatherless. Ya udah, berarti gereja kehilangan bapak. Saya pikir anak muda semua. Biasa kalau Tuhan bicara tentang kehilangan bapak, isinya anak muda semua ya. Datanglah kami ke sana. Ya, sing hadir 70, 60 saudara. Saya kebingungan. Loh pembicara iso bingung loh. Saya ngomong ke suami saya. Yang, saya panggil suami saya Yang. Kalau saudara mungkin panggil suaminya Sai gitu ya. Sai itu bahasa Hokianku tai. Jadi nek kowe celuk Sai berarti tai. Ngono lho saudara. Ya. Serius ya, ini guyonan lah ya. Ben iki lho tegang kabeh sebelah sini. Ini sumeh, kene kok tegang. Jangan tegang ya. Nah, saudara, akhirnya saya bilang Yang, tolong doa. No, saya bilang. Saya ini mau khotbah fatherless. Lah kok sing teko tuwek kabeh. Terus suami saya bilang gini, ngalir ya. Ngalir aja. Gitu suami saya gitu aja. Ngalir dia bilang. Sudah duduk. Kita mau nyembah. Tiba-tiba suami saya ngomong gini. Ada pesan Tuhan. Gak pernah saudara suamiku tuh ada pesan Tuhan. 4 hari di Bondowoso langsung ngeroh saudara. Dia bilang ada pesan Tuhan, saya kaget. Salah apa mana iki? Kalau ada pesan Tuhan biasa kalau enggak salah, sesuatu disampaikan ya. Duh salah apa iki? Ada pesan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Ngerti loh. Kalau istrinya sombong, tersinggung loh saya. Lu aku sing khotbah kok kan gitu. Tapi saya gitu dah. Wes pokoknya ojo andalkan kekuatanmu ya. Ngomong apa yang Tuhan suruh. Gitu tak? Loh, suami menang-menang duduk di situ bisa jadi suara Tuhan loh buat saya. Walaupun tidak perlu berdiri di sini hari ini, ya apa ya? Makanya istri-istri dengerin suami, jangan selalu nganggap suamimu bodoh. Katakan amin. Saya ngerti firman, percayalah suami saya lebih pintar dari saya. Loh kono sing amin, aku pulang wis. Nah saudara ya, akhirnya saya khotbah fatherless. Lah yang aneh, kok sing nangis iku engkong saudara. Mbah nopo? Engkong emak. Lah saya tambah kuat khotbahnya saudara ya. Selesai itu ibadah paling lama 3 jam lebih saudara. Engkong emak iku sono nangis sing jerit-jerit. Saya bengong. Cek sakno wis tuwek masih iling papae yo. Saya iling mamae gitu. Ternyata Tuhan lebih kenal hati. Saya lihat wajah, tapi Tuhan kenal hati. Dan saya percaya hari ini Tuhan kepengen saudara sungguh-sungguh. Gereja ini jemaatnya pasti diberkati Tuhan. Saudara sedang dipersiapkan masuk di tahun keemasan 2023. Ini tahun menikmati saudara. Menikmati kebaikan, menikmati berkat, menikmati pertolongan, menikmati pemulihan. Mungkin beberapa sudah menjadi kecewa ketika dengar pendeta khotbah begini kok gak jadi-jadi dalam hidupku. Karena kau tidak cari Tuhan, kau hanya cari nubuatan. Kalau kau cari Tuhan, apa yang dinubuatkan kau percaya, kau pasti dapatkan jawaban. Saya ketika kondisi miskin, saya pelayanan, tapi saya naik sepeda motor. Satu kali ada hamba Tuhan dari Surabaya, datang ke Sidoarjo,
Ya sekarang kalau saya sebut namanya, saudara tahu lah ya, orang Surabaya. Kemudian dia doakan saya, dia cuma bilang begini, pemulihan, podo-podo pendetone. Saya nangis gerung-gerung saudara di persekutuan doa itu. Saya nangis teriak-teriak di sana. Untung dia nggak tahu saya pendeta, izin saudara ya. Ya, dia doa, dia pemulihan, enggak punya uang, saya masih sakit, anak saya mati. Dia doa pemulihan. Saya nangis di situ saudara. Dan setiap hari ketika saya lemah, saya ingat kata itu, pemulihan. Enggak tahu ya apa caranya. Pasti hidupku akan pulih. Tahu buktinya hari ini pulih? Nah, saudara kalau percaya firman itu jadi. Katakan amin. Kalau Tuhan bilang sembuh, saudara percaya sembuh, pasti sembuh. Kalau Tuhan bilang kaya, kau percaya kaya, pasti kaya. Asal jangan andalkan manusia. Kalau kau andalkan manusia, Tuhan tidak bisa turun tangan. Karena Tuhan bilang kau sudah duluan melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Kau pergi kiri kanan untuk utang, kau kiri kanan untuk mengeluh. Lah kapan kau beri kesempatan Tuhan untuk mengerjakan bagiannya? Diam di kamar doamu, duduk di sana, teriak sama Tuhan, bersukacitalah. Kau akan lihat mujizat demi mujizat akan menghampiri saudara. Saya udah ngalamin 30 tahun ikut Tuhan. Tuhan tidak pernah kecewakan. Dari uang kecil sampai uang besar. Dari xiaojian sampai tajian. Bilang xiaojian, tajian. Xiaojian uang kecil, tajian uang besar. Nah saudara, saya 4 hari di Bondowoso, nanti kita baca ini aja. 4 hari di Bondowoso, cuman 3 hari, 4 hari ini saya bawa pakaian untuk khotbah cuman 3. Karena saya tidak suka bawa koper gede. Saya bawa 3, suami saya bawa 4. Jadi suami saya punya kelebihan. Saya malah yang khotbah bawa cuman 3. Karena 1 saya mau bawa batik. Tak taruh di lemari, lupa saya keluarin saudara. Ya. Jadi ketika mereka bilang, Bu, Selasa ibu kosong enggak? Pulangnya Rebu ya. Ibu kan ada pelayannya Rebu, nanti pagi-pagi sekali baru pulang. Saya bilang oke. Karena saya sedang lihat jemaat itu menangkap firman itu sampai sama Tuhan itu gimana gitu loh ya. Ada kepuasan ilahi saudara. Ke desa itu enak saudara. Katakan amin. Jadi ini nanti kalau diundang pergi ke desa, jangan mikir PK. Mikirnya gimana jadi berkat di sana. Nah hari Selasanya suami saya bilang gini, kalau baju jadi beli enggak. Itu enggak punya mall loh tempat itu. Daerah itu enggak ada mall. Tiba-tiba sudah buka 1 tahun Matahari saudara. Nah saya bilang ya udah tempat paling bagus Matahari. Yuk nang Matahari. Ke Matahari saudara, akhirnya langsung beli atasan bawahan. Untuk nanti malam pakai saudara. Di hari Selasa itu. Ya udah malam pakai. Baru pulang dari Matahari, belanja toh. Karena perlu pakaian. Baru belanja sampai di rumah, sampai di hotel. Saya baru buka HP. Nggak pakai lama, surga langsung kirim. Tiba-tiba saya buka, ada 1 gambar yang saya paling suka. Saudara tahu gambar apa? Bukti transferan. 10 juta loh saudara. Saya bilang suami saya, surga kirim. Kita beli baju cuma piro. Surga ngomong, bagus anakku. Hai hambaku yang setia. Nih upahmu. Selesai. Kalau saudara berpikir hidup itu hanya karena bekerja, kekuatanku, mengandalkan orang, kau tidak bisa lihat hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau Bu Valen cerita, ojo ndelok 10 juta nih. Wih 10 juta engkau telepon saya. Bu, aku gak iso mangan. Ibu kan baru dapat 10 juta, oh tak tutuk. Ya, itu berkat saya. Saudara kalau mau berkat, duduk di bawah kaki Tuhan, kerjakan yang Tuhan perintahkan. Nanti pasti saudara terima bagian saudara. Katakan amin, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, 2 orang ini pergi ke Emmaus. Di tengah jalan mereka ngobrol. Bener tak? Yesus bangkit tak? Bener tak? Kan gitu. Kemarin tuh murid-murid ke sana. Yesus katanya nggak ada di kubur. Yesus muncul di sampingnya. Ya, saya nggak tahu kemarin saya dengar khotbah ini nggak ya. Yesus muncul di sampingnya. Sudah dengan tubuh kemuliaannya. Dia ngomong, kalian lagi ngobrol apa? Ya, Yesus ada loh di tengah-tengahnya. Bayangin mereka lagi berdebat pun, mereka bertengkar pun, mereka sedih pun, mereka tidak bisa makan pun, mereka tidak punya uang bayar pajak pun. Tuhan Yesus ada di sana. Lah kok bengong? Tapi persoalannya karena kurang percaya, kurang kenal Yesus. Nih 2 orang ngomong gini, apakah engkau orang asing? Gila. Apakah kau orang asing sehingga kau tidak pernah tahu ada kejadian di kota? Lah iki lo kejadiannya kan dia ini. Lah kok murid-murid bisa ngomong, apakah kau orang asing?
Pikirlah saudara, berapa dari kita tidak mengenal Yesus, dan setiap kali Yesus mau tolong, setiap kali Yesus peluk, setiap kali Yesus mengelus, setiap kali Yesus lap air mata kita tidak pernah tahu itu Yesus. Ya, gereja kehilangan Tuhan. Gereja tidak kehilangan ibadah, tapi gereja kehilangan Tuhan. Kalau kau dapatkan Tuhan, saya bagi apa yang saya alamin. Saudara akan lihat benar-benar nikmati surga di bumi. Air mata itu biasa. Yang namanya penderitaan kita semua sudah pernah, termasuk saya. Sakit udah hampir mati bolak-balik, saya juga udah pernah. Tapi hari ini saya mau katakan, saya berdiri bukan sebagai hamba Tuhan. Saya anak Tuhan. Kalau saudara suruh saya turunkan iman saya, tidak bisa. Suruh saya ganti Tuhan, tidak bisa. Yesus saya itu hidup nyata dalam hidup saya. Tidak ada sesuatu yang saya pikirkan saya bisa lakukan hari ini. Kalau dulu saya tidak ketemu Yesus, saya akan tetap seperti itu. Tapi segala sesuatu yang kami alami hari ini, itu hanya karena ada Yesus dalam hidup kita. Katakan amin. Kita kehilangan Yesus, bukan kehilangan agama. Kalau kau bicara hari ini hanya tentang uang saja, atau badan yang sehat, di luar sana banyak orang yang punya. Tapi kita punya Yesus yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Banyak orang yang kadang-kadang dia punya uang sedikit tapi suaminya cuek. Dia hanya bilang begini, "Pak, gak dikasih duit, gak apa-apa. Ojo kasar," ya kan gitu ya. Ada gak ibu-ibu kayak begitu? Terus bapaknya ngomong gini, "Loh aku iki lo gak kasar Loh iki gak kasar kayak gini. Lah Pak, aku iki lo gak minta apa-apa. Yang penting selesai pulang kerja, pulang bantu ngurus oma mbak anak iki lo barengan." Suami bilang, "Lah aku iki lo sudah kerja. Lah apa pulang bantu maneh?" Oh, iki kan sontoloyo sih. Padahal istri udah ngomong. Nah, kemarin saya baca itu statement. Dia katakan begini, waktu suami tidak punya uang, istri pergi. Dia bilang, "Aku menyesal menikah denganmu karena kau tidak punya uang." Tapi kalau suami punya uang, si istri akan ngomong, "Aku iki lo tidak lihat uangmu, aku lo milihnya ngelihat kamu." Lah kan punya uang. Tapi waktu tidak punya uang, beneran tidak milih suaminya. Waktu jawaban doa belum datang, apakah benar-benar Yesus itu adalah tujuan hidupmu? Amin. Dan saya percaya ini karena kita lagi menantikan Holy Spirit toh. Nanti beberapa hari ke depan pasti ada Pentakosta. Saya muter gitu aja tiap tahun. Tapi orangnya tetap gini. Kehilangan pengharapan. Wajahnya tidak suka cita sampai WL harus goyang kiri, goyang kanan. Tak, 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 tak. Saya masih sedikit lihat kiri kanan. Anak sing ini. Iki Mickey Mouse luwe iki. Wong kari goyang iki nanti encoknya sembuh loh. Memuji menyembah Tuhan kok cek angel. Katakan amin. Ayo sekarang baru masuk firman. Loh ya toh baru masuk. Jadi kita pulang jam 12. Jadi yang lihat jam terus dari tadi pulang duluan. Percayalah. Sudah dititipin sama Pak Budi kalian. Jadi kapanpun saya stop Pak Budi gak ada di sini. Jadi gak bisa ngamuk dia. Ya. Roma 8 ya. Kita lihat ayat yang ke-5. Nah ya. Sebelumnya kita lihat ayat yang pertama. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya ada di dalam Yesus. Roma 8 ayat 1. LCD. Ini LCD terlalu terpesona lihat saya. Dia gak pernah lihat pendeta cantik. Cepat. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Tidak ada penghukuman, tidak ada kutuk seharusnya. Kenapa kutuk dan penghukuman bisa jalan? Karena ada dosa. Padahal ketika kita percaya Yesus seharusnya tidak berbuat dosa lah. Tapi karena kita ini fokusnya bukan Yesus, cuma punya agama, akhirnya hidupnya sekarepe dewe. Dan kita dikasih Alkitab segitu tebel itu loh. Semua yang kita butuhkan ada di sana. Tapi tidak pernah dibaca. Iya apa iya? Serius ngaku bertobat lebih baik daripada terlambat. Tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa, tapi minta janji Tuhan digenapi. Bisa apa tidak bisa? Iya apa iya? Senggol kiri kanan katakan, jangan bodoh lagi. Itu tipu daya setan.
Anak Tuhan sekarang dicekoki gadget. HP-mu itu sekarang Tuhanmu. Nendak pegang HP mau mati rasanya. Ya apa ya? Kadang sing ndak penting dilihat kuliner terus. Tuku lo gak iso ndeloke wong mangan terus. Ayo apa gak emosi? Ya apa ya? Ada lagi lihatnya wedok. Makanya matamu langsung jadi bintang kejora. Nah, itu dosa itu yang menghambat janji Tuhan datang dalam hidupmu. Ibu-ibu buka fashion. Oh baju. Lemari kalau 5 lemari wes kebek lho. Saya kurang Akhirnya tiap hari fokusnya bukan Tuhan, bukan firman. Yang diomongin bukan Tuhan. Yang diomongin makan kemana ya? Kuliner kemana ya? Lo duit gak ono njaluk kuliner mangan. Dikasih uang bukan untuk makan kuliner, jadi berkat. Setuju katakan amin. Boleh bu, boleh. Tapi kalau fokusnya sudah salah, bisa ditahan sebentar. Karena Bapak yang baik tidak akan merusak anaknya dengan berkat. Dia akan turunkan rotan, pukul sebentar sampai biru titik baru ngerti. Kan gitu. Nah, saudara lihat coba ketika Yakub. Yakub itu artinya apa? Penipu, ya kan? Dari di kandungan berkelahi terus gitu ya. Heran gitu ya. Kok berkelahi terus sama Esau di dalam perut? Sampai mamanya itu loh ngomong. Ini 2 anakku ini kok bergumul, berkelahi gitu. Ya sakit no kembar, tonjok-tonjokan. Mamai au kan gitu. Lahir, ya saya gitu masih dipegang itu. Tumit kakak melok kan gitu. Gede nih mencuri hak sulung. Apakah luar biasa? Jangan bilang bodohnya Esau juga. Lah kan licik juga si Yakub. Berbohong kan? Pakai pakaian bulu. Nah bapaknya ndak bisa ngelihat. Nah saya bingung. Waktu itu bulu uang sama bulu binatang kok podo ya? Kok dipegang ndak bisa beda no ya? Ya saya juga bingung gitu. Bulu Esau sama bulu hewan mosok sama. Jadi anak saya kan berbulu, perempuan tapi banyak bulunya itu doa saya. Saya bilang seksi nak. Dia bilang apa iki lho bulu kabeh. Tak bilang itu keturunan Esau. Sampai gurau saudara ya. Tapi tambah gede wis mulai hilang, enggak seberapa banyak ya. Saya senang lihat anak-anak. Waktu saya guru sekolah minggu lihat satu anak perempuan putih, ayu, lucu lemu saudara. Bulu tok saudara, tapi kan putih bulu kulitnya. Lah anak saya melok papa sodok kuning-kuning langsat gitu. Lah ono bulu, ya tambah kayak monyet saudara ya. Lah akhirnya bilang nah lihat bulu kabeh, mama si doa no minta anak berbulu. Ya tak pikir laki berbulu kan enggak apa-apa saya bilang gitu. Tapi gede-gede udah hilang. Nah itu. Yang namanya Yakub sudah dari kandungan sudah ndablek. Tapi coba lihat. Satu kali dia lari dikejar Esau toh. Sampai dia ketemu Tuhan. Semalam-malaman dia bergumul ya toh. Dengan laki-laki itu. Pernah ndak mikir bergumul dengan laki-laki itu Alkitab berkata itu Tuhan. Tuhan cuma mau memberkati dia. Mau memberkati loh. Karena dia ini istilahnya sudah mencuri. Harus dikuduskan. Tuhan harus lakukan sesuatu buat Yakub. Dan dia datang di situ bergumul supaya dia juga tidak takut karena dikejar dengan yang namanya saudaranya untuk dibunuh. Dan dia tahu itu Tuhan. Dia pegang Tuhan dengan erat. Ini loh baru bisa terjadi revival. Dia pegang Tuhan. Dia di situ bergumul. Tahu enggak bergumul itu ya? Berkelit itu loh. Ya apa ya? Bergumul tahu bergumul. Non tahu bergumul. Tahu bergumul. Sudah menikah belum? Biasa sama istri tarik-tarikan enggak? Nek tukaran. Oh gak tahu tukaran yo. Oh iya ya. Bergulat gitu ya. Pokoknya gitu kan ya. Dan yang terjadi. Tuhan bilang sudah fajar. Inilah matahari udah mau keluar. Saya mau pergi. Dia bilang sebelum kau berkati aku. Tidak akan kulepaskan. Akhirnya Tuhan cuma tanya. Namamu siapa? Yakub penipu. Langsung sama Tuhan diganti nama. Lah itu waktunya Tuhan rubah hidupnya dia. Sejak hari ini kamu Israel. Lo hebat loh. Kamu siapa? Kepahitan. Sejak hari ini kamu orang yang suka mengampuni. Kamu siapa? Serakah. Sejak hari ini diberi roh murah hati. Kan hebat ngono iku.
Kamu siapa? Penuh dengan kemiskinan. Sejak hari ini kamu anak raja berkelimpahan. Ini kan luar biasa. Nah, kalau mau berubah itu harus benar-benar bergumul dengan Tuhan. Katakan amin. Jangan bergumul dengan masalah. Amin. Nah, saudara dan saya adalah orang-orang yang lepas dari penghukuman. Jadi jangan biarkan musuh masuk memberikan apa yang bukan bagian saudara. Kemiskinan bukan bagian kita. Bilang miskin bukan bagian saya. Bilang sakit hati bukan bagian saya. Perzinahan bukan bagian saya. Bapak-bapak dengar baik-baik. Perselingkuhan bukan bagian saya. Ngomong kotor bukan bagian saya. Dosa bukan bagian saya. Bagian saya adalah, ngomong. Semua, yang punya mulut ngomong. Bagian saya adalah kerajaannya, kebenarannya, janji-janjinya, kekuatannya, urapannya, kesehatan, kekayaan, rumah tangga bahagia, masa depan penuh pengharapan. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo hatinya dibuat mekrok gitu loh saudara ya. Firman itu membuatmu bersemangat menghadapi hidup. Hidup itu tidak ada yang susah, hidup itu indah. Kalau ada Yesus di situ. Roh, R-nya huruf besar, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bu, gimana caranya bisa lepas dari ikatan? Gimana bisa lepas dari dosa? Gimana lepas dari hobi? Harus ada roh Tuhan tinggal di dalammu. Kalau kau tidak pernah penuh Roh Kudus, penuh firman, yang masuk itu daging, yang masuk itu tipu daya, yang masuk itu penyesatan, katakan amin. Dan hari-hari ini setan sedang bekerja dengan luar biasa. Ada yang namanya persembahan molok, ada orang-orang yang suka aborsi. Ya, jadi perempuan simpanan aborsi, perempuan simpanan aborsi. Banyak hari-hari ini perempuan tidak mau susah kerja. Dia punya pacar, katanya pacar, tapi ternyata bojone wong. Tiap bulan dapat 30 sampai 60 juta. Iso wayu. Nanti hamil aborsi, dia masuk di dalam penyembahan molok. Penyembahan molok itu adalah memberikan bayi dilempar ke dalam api kepada dewa molok. Nanti anak-anak itu ketika kita sudah masuk ke daerah surga atau neraka, entah mau masuk mana. Kalau orang suka aborsi mau masuk mana. Nanti Tuhan itu bawa tuh anak kecil. Anak-anak itu yang mendakwa. Ini dia yang bunuh saya. Ini dia yang bunuh saya. Padahal ini maminya. Kau pikir gampang apa? Lakukan dosa. Kemudian selesai. Hari ini kau ngomong kotor. Mati ini mulut kotor. Nggak ada surga tempatnya. Kau maki orang. Kau fitnah orang. Ngomong kotor, maki. Berdusta, nipu. Oh, nggak bisa masuk surga. Di neraka itu tidak ada yang namanya time out. Karena lidah keluar potong seumur hidup. Hukum itu selamanya. Tidak ada 10 tahun kayak kita masuk penjara. Masuk penjara masih bisa 10 tahun, kemudian baik di 8 tahun, 5 tahun keluar. Kalau sudah masuk api neraka, selamanya tidak bisa balik. Jadi mumpung masih hidup, tobat toh, katakan amin. Dan biarkan Roh Kudus bekerja di dalam kita supaya kita jadi manusia roh. Kalau bicara tentang masalah, Tuhan punya banyak cara untuk nolong kita. Tapi yang bisa nolong kita adalah keputusan kita sendiri. Kita sudah punya Yesus, tapi kalau kita memutuskan tidak hidup dengan jalannya Tuhan, kita pilih api, kita tidak pilih sorga. Kita pilih neraka di bumi dan mati masuk neraka. Tapi kalau kita jalan dengan Tuhan, kita pilih jalan Tuhan. Di bumi alami surga, mati masuk surga. Setuju katakan amin. Nah saudara pilih mana? Tanya kiri kanan, kowe pilih sing ndi? Lah ya ngobrol sik Bu, ngobrol sik. Kok janjian ngono. Ya, lah pilih mana? Nah jujur saya bolak-balik hampir mati. Dan saya ngerti hidup enggak usah dibuat macam-macam. Bisa tiba-tiba. Covid sudah hampir mati. Sakit 7 tahun rahim sobek kantong kemih, bocor hampir mati. Covid 3 kali loh saya dalam tahun pertama sampai hari ini. 3 kali. Sampai satu saat suara saya bisa hilang, nggak keluar. Itu Covid yang terakhir. Terakhir barusan tahun ini. Nggak keluar suara belas. Bisa keluar, sakit. Saudara, bisa keluar. Langsung kering semua. Gak bisa ngomong. 3 hari.
Iki bukan tenggorokan iki dalam hati saya. Kak, iki duduk tenggorokan iki. Saya bilang ke suami saya, iki COVID jenis terbaru. Karena belakangan saya khotbah nggak pakai masker juga apa kan? Oh, mungkin udara nggak bagus, saya lagi sakit, lagi capek drop, masuk. Udah saya nggak pakai babi bu, saya doa, saya patahkan, hancurkan. Kalau yang pertama sudah hampir mati, saya masih hidup. Yang ini cuma nggak bisa keluar suara. 3 hari suara saya keluar. Wah puji Tuhan saudara, nggak mati-mati. Tahu setan mungkin bilang begini, ki wong iki kok gak mati-mati sih? Ngerti saudara? Wong situ kok gak mati-mati sih? Tapi percayalah, kalau kita belum waktunya mati, tidak akan mati. Setuju katakan amin? Bilang sama kiri kanan, bersukacitalah. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya saya selesaikan. Kita mulai jam berapa sih tadi? Jam 8 ya? Selesainya mestinya jam berapa? Jam 10 toh? Zaman dulu kan jam 10 toh? Lah kok 9:30 wis mulai yo? Iki keluwen deh ya. Apa tersinggung sama firman? Biarin. Ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ayo baca sama-sama ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang sudah saya jelaskan ya. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. 6. Karena keinginan daging adalah, ayo keras bacanya. Karena keinginan daging adalah, ayo diingat-ingat baik-baik ya. Kalau kita terus ada hidup di dalam daging, maut itu bagian kita sekalipun kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi jangan bikin murah darah Yesus ya. Terus lanjut. Lihat berapa tadi? Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai. Hidup saudara. Hidup di bumi pun hidup. Coba wajah-wajah orang hidup. Ayo Iolsan. Hidup menolong, hidup bu, hidup. Nah ini oma-oma yang giginya gak ono, gak wani ngene. Ini kok palsu ucul kabeh ya kan gitu ya. Nah ya, kalau kita hidup di dalam keinginan daging, kita akan hidup dengan damai sejahtera. Yaitu hidup itu tadi, kita butuh sesuatu Tuhan sudah sediakan. Kita berdoa, Tuhan jawab doa. Kalau kita hidupnya di dalam roh. Jadi kalau ada orang bilang kenapa doa saya kok nggak dijawab-jawab, saya nggak bisa jawab, saya bingung. Karena doa saya rata-rata dijawab Tuhan. Dari saya jemaat biasa sampai jadi ibu rumah tangga, kemudian baru jadi guru sekolah minggu, kemudian saya punya ministry, sampai jadi pendeta dari sini. Saya tidak pernah lihat Tuhan mengecewakan. Kalau dia belum jawab hari ini, minggu depan dia pasti jawab. Minggu depan dia belum jawab, tahun depan dia pasti jawab. Tapi sampai hari ini saya selalu lihat Tuhan jawab doa. Bahkan lebih besar dari yang kita minta. Jadi saya ini coba kenalkan Yesus buat saudara. Supaya saudara alami apa yang Tuhan janjikan di bumi ini. Alami damai, sejahtera, dan sukacita. Masa anak Tuhan kok wajahnya panjang. Ya, kau nak senyum. Saya pernah duduk loh satu meja. Itu anak Tuhan wajahnya ini. Dari awal sampai akhir. Kita kabeh di samping guyu dia tetap ngene. Tinggal terot. Ngene. Jadi pulang saya sama suami gini. Kok iso yo 2 jam duduk bareng iso gak guyu belas loh. Iso ngentuk aja. Nah, kenapa gitu? Kan pertanyaannya kenapa? Ya saya ngomong gini. Pahit marah sama suaminya. Saya bilang. Nah suaminya di sebelah ngene. Ibu iso ngentuk. Sampai saya berusaha cari mata ketemu mata. Mataku dilewati terus. Jadi kan kalau mata ketemu mata, kalau disenyumin biasanya senyum ya. Ini ngelewatin mata saya terus. Jadi lo duduk tuh berhadapan. Jadi saya sampai kadang-kadang curi-curi. Kok gak natap sini belas. Suwi-suwi kesel aku saudara. Tak guyu kiri kanan aja ya. Nah saya ngomong, coba lihat ketika anak Tuhan gak revival jiwanya. Sakno wajahnya kok jahat. Padahal belum tentu dia jahat loh. Tapi wajahnya aja lo ndak bawa berkat. Wong saya itu loh sampai mau ngene-ngene ke lo. Sampai ke orang Scooby-Doo nyari temen saya itu.
Dicuekin, mata saya dilewatin. Tak cari lagi matanya, dilewatin. Susi kesel aku saudara ya. Nah tapi kan sedih, saya sedih sampai pulang saya ngomong. Kok bisa ya ada orang sudah punya Yesus tapi tidak bisa guyu. Beda sama jemaat di sini ya. Jemaat di sini tuh baik semua. Nek guyu hahaha semua. Katakan amin. Gak punya duit juga ngucap. Gak pernah minta. Gak pernah Oh ya pinter. Sungguhan loh ya. Pulang awas minta-minta sampai utang. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya bangkit berdiri semuanya. Ayat 78 saya bacakan. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Kalau suka hidup dalam daging jadi musuhnya Tuhan. Kalau jadi musuhnya Tuhan ini kalau amsyong. Jadi musuh Tuhan ini kalau uripe soro. Isinya kegelapan dan kutuk, katakan amin. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging, baca, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayo jangan hidup dengan daging. Nah saya ceritakan tadi itu si Oma, dia bisa dijemput Tuhan sendiri karena ini orang baik sekali. Walaupun dia belum percaya Yesus, tapi Tuhan sudah perhitungkan. Ya, apalagi kita yang sudah punya Yesus, katakan amin. Ya, nah yang lainnya lagi itu papa saya. Papa saya dari masa muda dipikir orang keras karena wajahnya memang kelihatan keras gitu. Tapi saya kenal papa saya. Dia sayang keluarga, dia sayang anak. Yang atos itu mamaku. Nanti kalau tiap kali mama saya duduk di meja kasir gitu, kita toko meracang. Papa saya itu loh dari masa muda suka datang, mama saya itu dipijet. Tapi mama saya karena orang luka, orang kuno, izin. Terus apa sih? Wes gak usah. Lama-lama pria digituin kan ya males ya. Padahal saya kadang lihat papa saya sayang sama mama saya, sayang banget gitu ya. Dipijetin enggak mau. Tiap malam kalau tidur papa saya enggak pernah lupa bikinin CDR. Saya tahu CDR ya? Sing dicemplung no. Lah kalau pria enggak cinta sama keluarga, enggak cinta istrinya, enggak lembut hatinya. Masa tiap malam itu loh mama saya sudah di kamar, papa saya dari bawah naik ke loteng, bawain satu gelas itu mama saya diumbene terus. Takut nek tulang mama saya keropos. Ya, tapi mama saya selalu ngomong papa enggak cinta, papa enggak sayang, papa gini. Ini loh salah sopo heran saya. Ya, dan saya selalu menghibur. Satu saat papa saya pernah nangis ke saya. Makanya kadang jadi istri juga enggak boleh ini sama suami ya. Papa saya bilang gini, satu saat saya nemenin mama saya pergi ke Tunjungan Center. Tapi mereka orang Kalimantan. Sekarang sudah tidak ada semua ya. Mama saya lagi belanja sama adik-adik mau beli jam tangan katanya di situ. Saya duduk sama papa saya. Saya bilang gini, "Pak, mama itu enggak pernah sayang saya ya." Saya ini ngomong ke mama saya. Papa saya, mama itu enggak pernah sayang saya ya. Loh dari semua saudara saya ini yang enggak pernah dapat sesuatu. Dan selalu dipukulin, selalu disalahin. Kalau ada berkat, adik-adik saya dapat. Tapi kalau ada masalah, saya yang dapat masalahnya. Saya yang harus nolong. Ya, tapi enggak apa-apa, saya sudah punya Yesus, saya ngerti. Terus saya bilang sama papa saya, mama enggak pernah sayang sama saya ya. Papa saya masih bela, dia bilang gini, mamamu cinta sama kamu. Sayang, saya bilang enggak. Buktinya, dari kecil aku selalu dipukul paling banyak. Kalau aku minta apa-apa, aku selalu enggak pernah dikasih. Tapi adik-adik semua dikasih. Papa saya tiba-tiba nangis. Dia bilang, apa? Kamu, dia bilang, apalagi saya, gitu. Oh aku aja enggak disayang, apalagi lu, gitu loh. Loh papa saya nangis. Oh aku ini loh sama adikmu itu. Ada satu adik saya itu kesayangan mama saya, laki. Kalau sudah ayam itu tinggal satu, aku loh enggak dikasih no adikmu. Apa-apa adikmu? Aku ini loh sudah kayak sampah. Ini ungkapan papa saya waktu itu. Terus tak peluk papa saya. Enggak begitulah Pak. Akhirnya saya salah kok curhat mbak papaku. Kan papaku belum percaya Yesus juga waktu itu. Saya kepengen ada papa ngerangkul. Ternyata papa saya juga sakit lah. Piye. Masa sakit dengan sakit terus sakit-sakitan ya sah. Akhirnya saya ngerti firman, saya ngalah. Saya peluk papa saya bilang enggak apa. Mungkin mama enggak ngerti cara sayang ke meme. Enggak ngerti cara sayang ke papa. Tapi mama sayang kita. Akhirnya papa saya duduk di situ nangis. Saya bilang enggak apa-apa. Yang penting meme sayang papa ya. Nah sejak itu papa saya hatinya melekat dengan saya. Sehingga ketika saya tuntun dia terima Yesus waktu dia sakit stroke. Dia enggak marah, dia enggak pukul saya. Dia langsung terima Yesus karena dia lihat ada satu anak ini sayang sama dia, cinta sama dia, peluk dia. Saudara tahu kadang uang enggak bisa membereskan sesuatu yang ada di hati kita. Betul ya? Apapun masalah selesai, kalau sesuatu di hati kita belum selesai ya enggak akan ada selesainya. Tapi cinta itu bisa menyelesaikan banyak hal.
Nah, kita perlu cintanya Tuhan untuk menyelesaikan banyak hal di dalam jiwa kita. Karena seringkali jiwa kita sakit pun kita tidak sadar. Alam bawah sadar masa kecil kita bagaimana kita juga nggak sadar. Termasuk papa saya ketika saya peluk dia. Tidak ada satu anak yang peluk dia sebelum saya bertobat. Ketika saya bertobat, adik-adik saya mulai saya ajarin peluk papa mama. Karena kalau mereka tidak bisa, kita mulai. Supaya mereka bisa percaya Yesus. Akhirnya semua percaya Yesus satu persatu. Mama saya juga percaya Yesus. 3 bulan meninggal. Papa saya percaya Yesus. 6 bulan, 7 bulan meninggal. Koko saya terbakar. Sebelum dia meninggal, kebakaran. Dalamnya udah terbakar semua. Dia anak sama istrinya terpanggang di loteng. Waktu di Kalimantan sering kali api naik kan. Terbakar satu keluarga. Koko saya kepental. Koko saya jatuh dan sudah terbakar semua. Saya tahu pada saat itu saya sibuk pelayanan sepanjang hari sampai tidak bisa feel. Seperti Tuhan izinkan saya tidak rasain apa-apa. Malam saya ditelepon. Koko terbakar, rumah terbakar. Saya tiba-tiba rasakan kebakaran api badan saya. Saya langsung berlutut saudara di bawah meja di tempat kerja suami saya. Saya ambil telepon sambil nangis. Saya cuma bilang, Tuhan tolong saya. Tolong ambil semua rasa sakit kokoku. Ambil rasa sakit kokoku dan beri dia kesempatan terima Yesus. Saya terus telepon adik saya yang paling kecil. Saya bilang, Ming tolong Cece. Tuntun Koko terima Yesus. Cuma itu yang ku minta. Seumur hidup aku tidak akan minta tolong kamu. Aku janji tidak akan minta tolong kamu sesusah apapun Cecemu ini. Satu ini permintaanku yang terakhir. Aku akan minta kamu tolong ini terakhir. Setelah itu aku tidak akan minta tolong kamu apa-apa. Tuntun Kokomu terima Yesus. Nah, dia tuntun Koko terima Yesus. Besok Koko saya di operasi. Kemudian dia muntah. Itu hitam semua satu ember. Berarti organ tubuh dalamnya sudah terbakar semua. Tidak pakai lama dia muntah. Dia pergi dalam Tuhan. Saya ada di bandara. Saya ditelepon, Koko sudah tidak ada. Mau nangis, Tuhan ngomong jangan nangis. Kau kan yang minta seisi rumahmu selamat. Dengan cara apapun kau jangan salahkan siapapun termasuk aku kata Tuhan. Hanya dengan cara ini aku bisa buat Kokomu terima Yesus. Nah, saudara pernah tahu bagaimana cara Tuhan menyelamatkan? Tuhan punya banyak cara. Mungkin hari ini masalah dalam hidupmu itu juga cara Tuhan sedang menyelamatkan nyawa kita. Coba dideteksi, coba direnungkan. Coba kita pahami. Kalau dulu saya nggak bangkrut abis. Mungkin hari ini saya nggak ngerti berjalan dengan Tuhan. Dengan tujuan hanya Tuhan bukan uang. Mungkin kalau saya nggak pernah hampir mati bolak-balik. Saya nggak ngerti bahwa hidup itu berharga. Mungkin kalau anak saya yang kedua itu nggak meninggal. Saya nggak mengerti betapa pentingnya sebuah keluarga dan anak-anak yang dipercayakan buat kita. Banyak perjalanan yang kita lewati. Tuhan itu menjaga nyawa kita. Tuhan jaga jiwa kita, bukan uang kita, bukan masalah kita. Tapi akunya, saudaranya sedang dijaga Tuhan. Jadi hari ini ayo kita pejamkan mata sebentar, lihat Tuhan bilang thank you. Sebesar apapun, seberat apapun masalah kita hari ini, Tuhan itu punya sesuatu yang hebat buat kita. Salah satunya adalah dia menjaga jiwa kita. Dia menjaga nyawa kita supaya kita ini tidak meleset. Kita ini tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Dia ingin kita tetap ada di kebenarannya dan kalau tiba-tiba dia panggil kita, kita sudah siap semua.